Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan laboratorium fisika ya. Eh, untuk fisika SMP dan fisika SMA. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bahan-bahan habis dan alat-alat laboratorium. Ya, ini termasuk fasilitas yang ada di laboratorium. Baik, bahan habis itu dapat berupa bahan baku atau zat yang berdasarkan wujudnya itu dia bisa dibedakan menjadi beberapa bahan ya, beberapa jenis bahan. Di antaranya adalah bahan-bahan padat, kemudian bahan yang cair dan yang gas. Kemudian dia bisa merupakan sebuah barang jadi yang merupakan aksesoris atau bagian atau elemen dari komponen suatu alat. Nah, bahan habis dan alat-alat laboratorium ini beraneka ragam ya, dapat dibedakan atau dikelompokkan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama itu adalah bahannya ya, bahan pembuatannya. Bahan pembuatannya dia terbuat dari material apa gitu ya. Kemudian berkaitan dengan massa ya, massanya, kemudian bentuknya dan juga volumenya atau ukurannya secara geometris gitu ya. Nah, selain itu bahan atau alat-alat laboratorium ini dapat juga dibedakan berdasarkan pabrik pembuatnya ya. Pembuatnya itu pabrik apa gitu ya. Kemudian tata letak dan cara pemasangan. Nah, kemudian usia pakai. Nah, selain itu berkaitan dengan fisika ya. Maka alat-alat laboratorium ini bisa juga dibedakan terkait dengan konsep fisika apa ya, konsep fisika apa yang berkaitan dengan alat-alat tersebut, atau alat tersebut itu digunakan ketika kita melakukan percobaan pada konsep fisika apa gitu ya. Kemudian apa fungsinya dari alat tersebut pada percobaan yang ditentukan itu tadi gitu ya. Kemudian kegunaannya apa gitu ya. Nah, mari kita mulai ya, bahas satu-satu berkaitan dengan klasifikasi alat-alat laboratorium. Nah, kriteria klasifikasi dari alat-alat laboratorium itu antara lain adalah bahan utama pembuatannya, kemudian masanya, kemudian bentuknya, volumenya, pabrik pembuatnya, usia pakai, konsep fisika, fungsi atau kegunaan ya. Nah, penataan dan penyimpanan alat-alat laboratorium ini sangat perlu ya memperhatikan karakteristik dan spesifikasi tersebut. Nah, baik untuk alasan keamanan alat, kemudian berkaitan juga dengan bagaimana kemudahan kita untuk mencarinya dan juga kemudahan kita untuk memeriksa dari alat-alat tersebut. Kemudian juga terkait dengan bagaimana kita melakukan perawatan ya, melakukan perawatan dan pemeliharaan, ataupun sekedar ya terkait dengan bagaimana penyimpanannya itu supaya lebih rapi gitu. Nah, itu kita perlu mengklasifikasikan dari alat-alat tersebut gitu ya. Nah, mari kita bahas satu-satu, dimulai dari bentuk ya. Dimulai dari bahan utama atau material dari alat tersebut. Nah, berkaitan dengan bahan ya, berkaitan dengan bahan atau material dari alat-alat laboratorium itu bisa dikelompokkan berdasarkan ya, kita bisa mengelompokkan alat-alat laboratorium ini berdasarkan bahan utama pembuatannya gitu ya. Misalkan ada alat-alat yang terbuat dari material kayu misalkan ya. Kemudian ada alat-alat yang terbuat dari material plastik, material kaca gitu ya, seperti pada termometer misalkan. Kemudian material logam dan sebagainya. Bisa juga ya, dan sebagainya ya, macam-macam gitu. Nah, kita bisa mengklasifikasikan
alat-alat ini berdasarkan bahan-bahan tersebut gitu ya. Nah, berikutnya itu berkaitan dengan massa, bentuk geometris serta volume bendanya gitu ya. Biasanya ini terkait dengan bagaimana kita menyimpan atau bagaimana kita mudah untuk menyimpan dan membawa gitu ya, menyimpan dan membawa alat-alat tersebut ya. Nah, kalau berdasarkan massa ya, berdasarkan kriteria ini, alat-alat laboratorium itu dapat dikelompokkan berdasarkan bobot dan massanya. Apakah alat-alat tersebut termasuk alat-alat yang ringan atau alat-alat yang berat gitu ya. Ini terkait juga dengan bagaimana kita menyimpan dari alat-alat tersebut ya. Nah, alat-alat yang lebih ringan mungkin bisa kita simpan di bagian-bagian misalkan lemari itu bagian yang lebih atas gitu ya. Atau ya jangan sampai kita menyimpan sesuatu yang berat gitu di sebuah lemari yang penyangganya tidak cukup kuat gitu. Misalkan seperti itu ya. Nah, ini berkaitan dengan massa. Nah, selain berkaitan dengan massa, kita juga harus memperhatikan yang namanya bentuk ya, bentuk geometrinya dan serta volumenya. Nah, ini juga bisa terkait dengan penyimpanan itu tadi ya. Bagaimana kita menggunakan space yang ada di gudang penyimpanan di laboratorium ini itu ya, ini atau itu nih, nggak tahu, bebas lah. Yang ada di laboratorium penyimpanan karena biasanya kan gudang penyimpanan itu dia mengambil tempat yang agak sedikit ya. Jadi kita harus menggunakan si ruang yang ada di gudang penyimpanan ini dengan lebih efisien gitu ya. Nah, itu adalah berkaitan dengan massa, bentuk, dan volume ya. Berikutnya adalah mengenai produsennya ya, produsen dari alat-alat tersebut ya. Itu tentu saja berkaitan dengan pabrik ya, pabrik atau produsen yang membuat alat tersebut. Nah, alat-alat laboratorium itu bisa juga dikelompokkan berdasarkan produsen atau pabrik yang membuatnya. Nah, pengelompokan ini tentu dengan menyebutkan nama PT ya, pabrik atau pabrik pembuatnya atau juga dengan negaranya ya. Nah, berikutnya itu berkaitan dengan letak dan tata cara penyimpanan. Nah, berdasarkan kriteria ini, alat-alat laboratorium itu bisa kita kelompokkan berdasarkan letak dan cara penyimpanannya atau cara pemasangannya ya. Nah, berdasarkan kriteria ini, alat-alat alat-alat laboratorium itu bisa kita bagi dua ya. Itu menjadi alat-alat yang permanen dan alat-alat yang tidak permanen ya. Nah, alat-alat yang permanen itu adalah alat-alat yang terpasang tetap ya di bagian tertentu di dalam laboratorium. Misalkan di meja laboratorium ya. Seperti yang kita lihat kalau kita bermain di laboratorium fisika lanjut ya, di situ alat-alatnya itu sudah terpasang permanen di situ gitu ya. Nggak kita simpan gitu ketika kita selesai melakukan praktikum gitu. Nah, itu atau ketika kita menggunakan percobaan di fisika dasar itu ada pesawat etude gitu ya. Nah, pesawat etude itu termasuk pada alat-alat yang permanen. Karena ketika kita menggunakan atau ketika kita selesai menggunakan percobaan pesawat etude itu kita nggak simpen tuh pesawat etude-nya nggak simpen di gudang gitu ya. Dibiarkan di situ saja. Nah, itu termasuk pada alat-alat permanen. Nah, selain itu ada juga yang disebut dengan alat-alat tidak permanen ya. Nah, kalau alat-alat tidak permanen ini ya tentu saja alat-alat yang dapat disimpan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya gitu ya. Nah, berikutnya itu berkaitan dengan usia pakai. Nah, berdasarkan kriteria ini, alat-alat laboratorium ini dikelompokkan berdasarkan usia pakainya. Usia pakai itu adalah waktu ya yang menyatakan seberapa lama gitu ya, atau berapa kali
alat itu dapat digunakan dan berfungsi dengan baik dan benar ya, sebelum akhirnya dia tidak berfungsi dengan baik dan benar lagi gitu ya. Sesuai dengan spesifikasinya dan pembuatannya gitu ya. Jadi alat-alat ini bisa berapa lama kita gunakan atau bisa berapa kali kita gunakan hingga akhirnya dia tidak bisa digunakan lagi atau eh, dia digunakan menjadi tidak benar lagi gitu. Misalkan dalam mengukur dia tidak mengukur dengan benar atau yang kaitannya dengan pegas misalkan ya. Ketika pegasnya sudah sifat elastisnya sudah tidak seperti di awal begitu ya. Nah, itu terkait dengan usia pakai. Nah, kemudian kita juga bisa membagi si alat-alat laboratorium ini menjadi konsep fisika apa gitu yang digunakan ya. Apakah itu terkait dengan konsep eh, mekanika, apakah terkait dengan konsep optika, ya, kit panas atau hidrostatika atau kit listrik magnet gitu ya. Nah, itu berdasarkan kriteria ini alat-alat laboratorium itu dikelompokkan berdasarkan konsep atau materi fisika yang berkaitan dengan alat tersebut gitu ya. Nah, biasanya ini kalau di pabrikan ada juga yang menyediakan alat-alat ini sudah berupa kit ya, seperti yang ada pada gambar. Ada kit apa nih? Ada kit eh, listrik gitu ya, ada kit listrik SMP, ada kit listrik magnet SMA gitu ya, ada kit optika dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah fungsi kegunaannya. Nah, berdasarkan kriteria ini, alat-alat laboratorium itu dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya ketika digunakan. Jadi ketika kita menggunakan alat ini, dia itu sebagai apa? Apakah dia sebagai uh, alat ukur ya yang dapat digunakan pada satu percobaan gitu ya, ataukah bisa digunakan di lebih dari satu percobaan ya. Kalau alat ukur sih biasanya kebanyakan ya pasti bisa digunakan lebih dari satu percobaan ya, kecuali alat-alat ukur yang menempel pada suatu alat lain gitu, misalkan termometer yang menempel pada suatu alat tertentu gitu. Misalkan kalorimeter gitu ya. Nah, itu mungkin kita tidak bisa menggunakan untuk percobaan lain ya. Tapi sebagian besar alat ukur itu bisa digunakan lebih dari satu percobaan. Apakah alat tersebut juga sebagai satu set percobaan ya? Apakah sebagai sebuah alat peraga yang utamanya gitu ya? Ataukah sebagai alat perbaikan gitu? Seperti misalkan obeng, bor, itu adalah alat-alat yang terkait dengan perbaikan atau yang lainnya. Yang lainnya itu adalah bisa juga alat-alat yang berfungsi sebagai membuat ya. Kan ada yang perbaikan, ada juga alat-alat yang untuk membuat dari alat-alat laboratorium tersebut. Berikutnya kita akan membahas mengenai bahan habis ya. Bahan habis di laboratorium fisika itu dapat terdiri dari bahan material dan alat-alat yang umurnya pendek. Jadi dia tidak dalam jangka waktu yang lama gitu ya penggunaannya. Atau bisa jadi dia malah cuma sekali pakai. Ketika dia sudah dipakai, maka alat tersebut tidak dapat dipakai lagi. Apakah dia rusak gitu ya? Apakah ya intinya dia hanya sekali pakai kemudian dia tidak bisa digunakan lagi gitu ya. Nah, bahan habis yang benar-benar berupa bahan material misalnya adalah timah, kertas stiker timer gitu ya dalam percobaan dinamika gitu ya. Kemudian kertas karbon, benang, tali, paku keling, spiritus, alkohol, minyak tanah, bensin, pelumas, dan sebagainya. Itu adalah termasuk bahan-bahan habis yang benar-benar merupakan bahan material gitu ya. Nah, bahan habis yang berupa alat yang usia pakainya pendek, misalnya adalah komponen-komponen elektronika ya, seperti hambatan, kapasitor, transistor, dan sebagainya. Itu pada listrik ya, pada listrik magnet. Kemudian pada dinamika itu bisa pegas dan neraca pegas ya. Pada hidrostatika ada termometer, hidrometer, batu baterai dan sebagainya ya. Batu baterai berarti di listrik ya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan ya
berkaitan dengan bahan habis ini gitu, antara lain adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah pemilihan alat-alat itu harus dimasukkan ke dalam kelompok bahan habis ya. Jadi dimasukkan ke dalam kelompok bahan habis. Jadi jangan dimasukkan ke dalam kelompok alat yang bukan bahan habis gitu ya. Nah, pemberian label, nama, dan atribut yang jelas ya bagi setiap bahan habis itu agar tidak tertukar penyimpanan dan pemakaiannya gitu ya. Jadi setiap bahan habis ini perlu kita beri label nama ya dan atribut yang jelas supaya terutama yang berkaitan dengan alat-alat yang mungkin bisa tertukar ya, memungkinkan untuk tertukar. Nah, kemudian kita perlu mencantumkan catatan, kemudian peringatan dan juga perhatian ya. Kayak kamu kan butuh juga ya perhatian. Nah, perhatian maksudnya adalah perhatian bagaimana cara menggunakannya yang tepat dan aman ya. Misalkan ada alat-alat yang perlu hati-hati gitu dalam menggunakannya, tidak boleh sembarangan. Itu perlu dicantumkan ada catatannya gitu. Kemudian penyimpanannya juga itu harus sesuai dengan karakteristik dari alat. Apa yang dimaksud dengan karakteristik dari alat ini gitu ya? Bagaimana sih penyimpanan yang sesuai dengan karakteristik alat ini? Nah, tempat penyimpanan yang tepat itu apakah dari alatnya itu terbuat dari kayu, ya, terbuat dari plastik, terbuat dari kaca, terbuat dari logam dan sebagainya. Kemudian harus ditutup dengan rapat ya. Atau ada juga alat-alat yang tidak perlu ditutup rapat atau disimpan di rak yang terbuka gitu ya misalkan. Nah, kemudian suhu dan kelembapan tempat-tempat penyimpanan yang sesuai. Apakah bahan harus disimpan di tempat yang kering? Apakah harus disimpan di tempat yang sejuk? Ya? Apakah dia nggak boleh di tempat yang lembab? Atau harus di dalam refrigerator gitu ya? Atau di dalam lemari es atau freezer gitu? Atau di tempat yang terang dan gelap dan sebagainya gitu ya. Nah, bila bahan habis itu termasuk bahan yang mudah terbakar, maka bahan habis tersebut itu harus disimpan jauh-jauh dari potensi-potensi sumber api atau sumber panas ya. Atau bahkan membelinya itu dalam ketika kita mengelola sebuah laboratorium ya, bahan-bahan habis yang mudah terbakar itu membelinya itu jangan terlalu banyak justru ya. Lebih baik itu adalah cukup sekali pakai habis saja gitu. Jadi kita butuh dalam jangka waktu beberapa minggu gitu misalkan atau beberapa percobaan. Nah, itu kita beli secukupnya aja. Jangan kita menyetok misalkan ya bahan-bahan habis yang mudah terbakar itu untuk 1 tahun misalkan atau 2 tahun. Nah, itu kurang kurang aman gitu ya, kurang aman atau memperbesar resiko terjadinya terbakar gitu ya di laboratorium tersebut. Jadi itu perlu kita perhatikan juga ketika kita mengelola laboratorium. Nah, kita lanjut untuk membahas mengenai hal-hal apa yang perlu kita perhatikan ketika kita berkaitan dengan bahan habis ya. Berikutnya adalah perhatikan batas waktu pemakaian dan kadaluarsanya gitu ya. Ketika kita membeli bahan habis, kita harus pastikan dulu kapan waktu pemakaiannya atau berapa batas waktu pemakaiannya dan batas kadaluarsanya. Jangan sampai tidak ada catatan terhadap hal tersebut ya, karena itu akan membahayakan gitu ya, akan berbahaya ketika kita menggunakan percobaan bahan habis yang ternyata sudah kadaluarsa gitu ya. Nah, kemudian pada saat kita membeli atau pada saat kita melakukan pengadaan gitu ya terhadap bahan habis ini, itu baiknya adalah sesuai dengan kebutuhan aja ya. Jangan sampai berlebihan sehingga jangan sampai kita membeli bahan habis untuk dalam jangka waktu yang sangat lama, sedangkan waktu kadaluarsanya itu sedikit gitu ya. Waktu kadaluarsanya itu cukup terbatas. Jadi
bisa jadi sebagian besar dari alat-alat atau sebagian besar dari bahan-bahan habis tersebut itu malah kadaluarsa sebelum digunakan gitu. Nah, itu perlu diperhatikan ya ketika kita misalkan melakukan pengadaan bahan-bahan habis ya. Nah, termasuk ke dalam bahan habis ini adalah pembersih ya, seperti sabun dan pembersih lantai, cairan khusus pembersih lensa, lap, tisu, dan sebagainya gitu ya. Kalau tisu sih mungkin nggak ada kadaluarsanya ya untuk lap dan tisu ya. Cuman untuk cairan-cairan itu biasanya itu ada jangka waktunya, ada batas waktu pemakaiannya ya. Nah, itu perlu diperhatikan, jangan sampai membeli dalam waktu yang terlalu banyak sehingga mengakibatkan kadaluarsa sebelum digunakan. Nah, itu kita memperhatikan juga volume praktikumnya itu seperti apa ya. Jadwal praktikumnya seperti apa, apakah sangat padat, apakah cukup padat, apakah jarang-jarang gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan ketika kita mengelola sebuah laboratorium. Ya, ini gambar apa nih? Ya, pesawat Etut ya. Seperti yang tadi dibahas ya, pesawat Etut itu termasuk pada alat-alat yang sifatnya adalah permanen ya. Alat-alat yang permanen itu adalah alat-alat fisika yang disimpan dan sekaligus dipasang ya, atau langsung siap digunakan itu di tempat tertentu ya. Tidak harus atau bahkan malah nggak boleh gitu, nggak boleh untuk dipindah-pindahkan ya. Contohnya apa selain pesawat Etut ini ya? Contohnya adalah barometer ya, barometer untuk mengukur tekanan udara di laboratorium ya. Biasanya ketika di laboratorium itu ada yang namanya barometer dan juga termometer. Barometer untuk mengukur tekanan udara di laboratorium dan juga termometer suhu ruangan untuk mengukur suhu udara yang ada di laboratorium. Biasanya ketika kita melakukan percobaan, kita diwajibkan untuk mencatat ya, mencatat bagaimana keadaan laboratorium pada saat kita melakukan percobaan. Nah, keadaan ini kan biasanya terkait dengan tekanan dan juga suhu atau temperatur dari laboratoriumnya. Nah, biasanya pada setiap laboratorium itu terdapat barometer dan termometer ya. Nah, barometer dan termometer ruangan ini itu sifatnya adalah permanen. Dia dipasang bisa di dinding ya. Kebanyakan di dinding dari laboratorium ya. Nah, barometer dan termometer ini barometer untuk mengukur tekanan udara ya, sedangkan termometer untuk mengukur suhu ruangan. Nah, barometer dan termometer ini sebaiknya atau memang tidak boleh untuk dipindah-pindahkan ya. Sebaiknya dia disimpan aja di laboratorium itu. Jadi, siapapun yang akan melakukan percobaan, dia bisa melihat pada saat percobaannya dilakukan, itu dia bisa melihat tekanan udaranya berapa dan suhunya berapa. Dan perlu dicatatkan di laporan praktikum ya. Kemudian ada hygrometer ya, ini juga termasuk ya untuk mengukur kelembapan udara dalam ruangan laboratorium. Kemudian alat-alat yang termasuk pada alat-alat permanen itu adalah bandul fisis ya. Kemudian pesawat Etut ya. Itu sudah jelas ketika kita melakukan percobaan pesawat Etut, ketika selesai melakukan praktikum percobaan pesawat Etut, kita tidak perlu memindahkan pesawat Etut ini ke gudang misalkan gitu ya. Kan kalau alat-alat mekanika yang lain, kita biasanya menggunakan kit, setelah digunakan maka kita kembalikan ke dalam kotak, kemudian kotaknya kita kembalikan simpan ke gudang gitu ya. Nah, sedangkan kalau pesawat Etut ini enggak, dia terpasang secara permanen saja. Kemudian yang terkait dengan foto, diagram, gambar, poster, dan contoh grafik ya. Biasanya ini yang lebih banyak itu di lab IPA gitu ya, misalkan ada diagram, misalkan anatomi gitu ya, anatomi tubuh misalkan seperti itu. Kemudian ada foto-foto, gambar, poster dan lain-lain. Nah, ini tentu saja yang namanya foto, diagram, gambar, poster itu
sudah pasti dia terpasang dengan permanen ya di dinding-dinding laboratorium. Tidak usah dicopot gitu ya, ketika percobaan selesai dicopot nggak usah gitu ya. Kemudian pembakar bunsen yang tersambung dengan instalasi gasnya ya. Tentu saja ini udah jelas. Ini termasuk alat-alat permanen yang tidak perlu diubah-ubah lagi posisinya. Nah, pada saat kita memasang ya alat-alat permanen ini, itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Apa aja nih hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan pemasangan alat-alat yang permanen ya. Yang pertama adalah pemilihan tempat yang strategis ya untuk pengamatan atau bahkan melakukan percobaan. Contohnya adalah misalkan untuk yang pengamatan dulu. Contohnya adalah ketika kita memiliki barometer, kemudian memiliki termometer dan higrometer ya. Itu kan terpasang secara permanen di dinding. Nah, itu digunakan ketika kita mau melakukan percobaan, kemudian kita melihat pada saat percobaan dilakukan suhunya berapa, tekanan udaranya berapa gitu ya, kelembapan udaranya berapa. Nah, ini penyimpanan dari termometer tersebut ya, termometer dan barometer dan higrometer tersebut itu harus yang mudah diamati ya. Jangan sampai kita menyimpan alat-alat tersebut itu misalkan terhalang oleh lemari misalkan ya, terhalang oleh atau posisinya terlalu di sudut gitu sehingga menyulitkan bagi praktikan yang ada di tengah-tengah laboratorium atau ada yang di sudut lainnya gitu ya, atau ada yang di dinding yang sama gitu untuk melihat di bagian dinding yang sama untuk melihat angka-angka yang ada ditunjukkan di termometer dan barometer tersebut. Nah, itu untuk pengamatannya harus mudah dilakukan gitu ya. Nah, kemudian untuk melakukan percobaan contohnya adalah pada pesawat Etihad ya. Nah, ini perlu diperhatikan penyimpanannya, harus strategis. Ketika dia melakukan percobaan, ketika seorang praktikan melakukan percobaan, jangan sampai misalkan si pesawat Etihad ini disimpan di tempat yang memang menjadi orang berlalu lalang gitu. Orang berlalu lalang dalam laboratorium gitu. Jadi orang kalau mau lewat laboratorium atau mau berlalu lalang di laboratorium tersebut itu harus lewat situ. Nah, itu akan mengganggu adanya percobaan ya. Jadi percobaan tersebut tidak maksimal atau pasti terganggu gitu kalau kita memasang si pesawat Etihad ini di tempat-tempat yang kurang strategis. Makanya kita harus memilih tempat yang lebih strategis yang dia itu memudahkan dalam kita melakukan percobaan. Kemudian tentu saja ketepatan posisi pemasangan ya di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian tempat pemasangan dan alat yang dipasang itu di tempat itu harus terhindar dari faktor-faktor yang dapat mengganggu ya, yang dapat mengganggu atau merusak alat. Contohnya adalah panas matahari ya, kemudian kelembapan, kemudian banyaknya getaran gitu ya. Misalkan dekat dengan pintu ya, sedangkan dindingnya kurang kuat gitu, misalkan ketika pintu dibuka atau ditutup dindingnya bergetar. Nah, itu sebaiknya tidak di situ gitu ya. Kita pilih tempat yang di mana lebih minimal adanya faktor-faktor yang mengganggu atau merusak alat ya. Kemudian setiap alat permanen itu harus dibuat kartu alat ya. Kartu alat yang menjelaskan nama dan atribut lain dari alat tersebut ya. Atribut tersebut seperti jumlah, spesifikasi, aksesoris, dan tempat penyimpanannya. Nah, ini perlu dipasang ya, perlu dipasang identitas seperti ini pada alat permanen. Nah, ini contoh dari kartu alat ya, barang laboratorium. Jadi di sini ada nama ya, namanya apa, spesifikasinya apa, merek, tipe, kode alat, jangan lupa ya, ini sorry gambarnya agak kurang jelas ya. Ini hanya ilustrasi aja. Kode, kemudian lokasi penyimpanannya ya, gudang di lab mana gitu. Kemudian kalau di lemari lab mana gitu. Tapi kalau di alat permanen nggak ada lemari gini ya, udah pasti dia di suatu tempat yang permanen gitu.
Nah, ini memudahkan untuk kita untuk mengidentifikasi dari alat-alat permanen dan juga alat tidak permanen sih sebetulnya ya, si kartu kartu alat ini. Nah, berikutnya ada juga yang namanya alat-alat tidak permanen ya. Alat-alat tidak permanen itu adalah alat-alat yang penyimpanan dan pemakaiannya dapat berpindah-pindah ya, berpindah-pindah tempat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penyimpanan atau penggunaannya ya. Jadi tergantung tergantung kebutuhannya apa, tujuannya apa, kemudian eh, kegunaannya apa. Nah, alat-alat tidak permanen sebenarnya kalau di fisika ya atau desain secara umum, kebanyakan dari alat-alat laboratorium itu justru adalah alat-alat yang tidak permanen ya. Artinya dia justru dapat dipindah-pindahkan ya. Nah, alat-alat tidak permanen ini dapat berupa satu alat ukur yang dapat disetting dalam lebih dari satu macam percobaan ya. Misalkan stopwatch ya, alat ukur waktu gitu ya, alat ukur panjang, alat ukur massa dan sebagainya. Itu kan bisa digunakan alat-alat ukur tersebut di berbagai percobaan, baik percobaan mekanika, misalkan ya, ketika kita melakukan percobaan mekanika, tentu saja kita membutuhkan pengukuran panjang, misalkan pengukuran waktu, gitu ya. Nah, pengukuran waktu ini kan berguna juga di kit-kit yang lain, gitu ya, atau di percobaan-percobaan yang lain selain dari mekanika itu, gitu ya. Contohnya suhu dan kalor dan seterusnya. Nah, kemudian bisa juga dapat berupa aksesoris yang dapat digunakan pada lebih dari satu alat yang lain. Jadi dia sifatnya aksesoris, tapi dia bisa dipasang di berbagai alat gitu ya. Atau bisa jadi aksesoris khusus yang memang dirancang atau didesain untuk satu alat tertentu saja gitu ya. Nah, atau bisa juga alat tidak permanen ini dapat berupa satu set percobaan. Satu set percobaan yang tidak dapat dipisahkan lagi komponen-komponennya. Jadi kalau untuk melakukan percobaan A, katakanlah begitu ya, untuk melakukan percobaan A ya udah alatnya satu set itu saja gitu, nggak bisa kita ambil sebagian alatnya untuk melakukan percobaan itu gitu. Jadi nggak bisa, hanya atau butuh satu set percobaan untuk melakukan atau butuh satu set alat untuk melakukan percobaan spesifik percobaan tertentu gitu ya. Atau satu set peraga yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi komponen-komponennya. Nah, alat-alat tidak permanen ya, kan dia tidak permanen ya. Artinya, waduh, menghalangi nih. Ya, coba diedit dulu sebentar. Nah, menghalangi tulisan. Ya, baik. Kita sudah kembali lagi. Nah, alat-alat yang tidak permanen itu hendaknya disimpan ya, hendaknya disimpan berdasarkan kriteria pengklasifikasian yang sudah ditentukan ya. Nah, alat-alat tidak permanen yang berupa set percobaan atau set peraga, jangan sampai komponen-komponennya atau aksesoris-aksesorisnya itu tercerai-berai ya. Misalkan alat yang harusnya ada di bagian dari mekanika, ternyata dia adanya di optika gitu ya, atau yang ada di hidrostatika, tapi dia masuk ke kit mekanika atau ke kit listrik magnet gitu ya. Nah, itu sebaiknya dihindari atau memang seharusnya dihindari ya, ketika kita menyimpan alat-alat yang berupa set percobaan. Nah, ini biasanya kan pada kotak-kotaknya ini di pintu ya. Di bagian atasnya itu ada daftar komponen apa aja yang termasuk pada kit tersebut gitu ya. Nah, itu bukan tanpa maksud diciptakan daftar itu atau diadakan daftar itu supaya kita bisa mengecek ketika kita menyimpan ya, ketika kita menyimpan dari alat-alat set percobaan ini,
apakah alat-alatnya itu sudah lengkap dan tersimpan di bagian yang memang tepatnya gitu ya. Jadi kan selain daftar biasanya ada juga gambar penyimpanannya ya. Mohon maaf saya lupa untuk menyertakan gambarnya, tapi mungkin sudah terbayang ya. Biasanya di situ ada alatnya, namanya apa aja, komponen-komponennya, kemudian ada juga skema penyimpanannya itu di sebelah mana gitu ya. Nah itu sangat penting untuk menjaga jangan sampai komponen-komponen tersebut itu aksesorisnya tercerai-berai. Kemudian setiap alat tidak permanen itu sama tadi ya, seperti alat permanen dapat diberi kartu alat ya. Nah, kartu alat ini menjelaskan nama, atribut-atribut lain dari alat tersebut seperti jumlah, spesifikasi, kondisi, aksesoris. Nah, dan ini ada satu bedanya dengan yang tadi. Kalau tadi kan tempatnya di mana. Nah, kalau ini bisa jadi selain tempatnya di mana, kemudian nah tepatnya misalkan di gudang lab biologi gitu misalkan ya. Kalau untuk yang IPA gitu ya. Misalkan ada biologi, ada fisika gitu ya. Nah, misalkan lemarinya di mana gitu. Jadi si alat-alat ini sudah ada kartu alatnya sehingga kita bisa menyimpannya itu dengan sesuai dengan yang ditentukan gitu. Jadi ketika ada siswa yang membereskan alat-alat, dia tahu dia alatnya itu harus disimpan di mana. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu ada di laboratorium itu adalah alat-alat perbaikan ya. Nah, alat-alat perbaikan atau alat atau tools ini ya itu dapat digunakan untuk memperbaiki ya atau bahkan juga digunakan untuk membuat dari alat-alat laboratorium ya. Nah, alat-alat perbaikan ini mutlak harus ada di laboratorium ya. Nggak boleh nggak ada yang namanya alat perbaikan ya. Karena yang namanya alat-alat di laboratorium bisa jadi itu rusak ya atau tidak bisa digunakan. Nah, ketika terjadi hal seperti itu, maka adanya alat-alat perbaikan ini dapat membantu kita supaya eh, memperbaiki ya alat-alat tersebut sehingga dapat digunakan lagi daripada misalkan kita membeli alat yang baru lagi gitu ya. Nah, kemudian alat-alat perbaikan ini seharusnya adalah diinventarisir. Diinventarisir, kemudian diinventarisir artinya didaftar ya, ada apa aja, kemudian ditentukan dia disimpannya di mana. Nah, penyimpanannya ini harus yang mudah dicari ya. Kenapa? Karena kerusakan alat itu bisa terjadi tiba-tiba. Misalkan kita sedang melakukan percobaan dalam waktu yang terbatas gitu ya, kemudian ada alat yang memerlukan perbaikan ya, sedikit perbaikan misalkan. Nah, jangan sampai ketika kita mau melakukan perbaikan itu eh, kita bingung gitu. Alat perbaikannya di mana? Nah, itu makanya si alat-alat perbaikan ini harus disimpan di tempat yang mudah dicari ya. Kemudian alat-alat perbaikan ini harus selalu diambil dan disimpan itu di tempat yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, jadi ketika kita butuh sebuah alat perbaikan, kita tahu ngambil di mana dan setelah digunakan itu harus dikembalikan ke tempat eh, yang tadi kita ngambil di mana gitu ya. Jangan sampai ketika selesai digunakan dia disimpan di mana gitu ya. Nah, itu bisa jadi malah hilang gitu. Si alatnya itu hilang malah ketika mau digunakan di hari berikutnya atau kesempatan berikutnya malah nggak ada alatnya. Nah, itu menjadi sangat fatal ya. Jadi alat perbaikan ini harus disimpan di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian jumlah, jenis, dan kualitas alat perbaikan itu dapat disesuaikan dengan kemampuan ya. Nah, namun hendaknya memadai ya, memadai dan memenuhi kebutuhan. Nah, jadi cukup gitu ya. Nah, tapi ingat nggak boleh juga atau tidak bijak juga ketika kita mengadakan atau membeli ya atau memiliki alat perbaikan di mana sebetulnya nggak ada anggota laboratorium atau personel laboratorium itu yang dapat menggunakan alat tersebut gitu ya. Jadi
akhirnya alat tersebut ya tidak terpakai atau tidak bisa digunakan juga ya. Ada alatnya tapi nggak bisa digunakan, jadi percuma, mubazir jadinya ya. Nah, oleh karena itu secukupnya aja, secukupnya, memadai dan bisa gitu dalam mengaplikasi atau menggunakan dari alat tersebut ya. Nah, kemudian alat-alat perbaikan itu harus terpelihara dan terawat dengan baik ya. Ini harus diperhatikan seperti jumlah, jenis, kualitasnya ya, sehingga selalu ada dan selalu siap. Intinya itu selalu siap dan dapat berfungsi dengan benar ketika digunakan untuk memperbaiki. Karena kebutuhan untuk memperbaiki ini tidak bisa diprediksi ya. Jadi kadang-kadang tiba-tiba kita membutuhkan eh, alat-alat perbaikan ini. Nah, itu oleh karena itu si alatnya itu harus selalu siap, kondisinya harus selalu siap, harus selalu lengkap, harus selalu terjaga kualitasnya gitu ya. Nah, apa aja sih yang termasuk pada alat-alat perbaikan gitu ya? Nah, yang termasuk pada alat-alat perbaikan itu dapat berupa bahan habis ya. Misalnya adalah mata bor, mata gergaji, ya, pisau, cutter, dan sebagainya. Itu kan seperti misalkan mata bor, nanti dia ada waktunya di mana dia tidak bisa digunakan lagi. Nah, itu dia termasuk bahan habis ya. Termasuk juga pisau cutter gitu ya. Itu termasuk bahan habis karena dia bisa tumpul atau patah gitu ya, sehingga perlu untuk diganti. Nah, alat perbaikan ada juga yang selain yang termasuk pada bahan habis, ada juga alat perbaikan yang berupa toolkits ya. Toolkit yang dapat dianggap sebagai contoh minimal dari alat perbaikan yang harus ada di laboratorium. Ya. Contohnya seperti obeng gitu ya. Nah, itu adalah alat-alat perbaikan gitu ya. Nah, demikian alat-alat laboratorium dan juga bahan habis. Semoga dapat dipahami ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.